membahas jurus jitu sukses berbisnis kuliner di era digital. Ya, jadi apa kabar nih Bapak Ibu? Mudah-mudahan sehat ya, bisa menyimak selama 2 jam ke depan. Kita akan selesai di jam 21.3 maksimal jam 21.30 ya. Oke, selama 2 jam ke depan kita akan mengupas jurus jitu sukses berbisnis kuliner di era digital yang sudah dilakukan oleh Mbak Dian Perwitasari ya. Mungkin bisa dipanggil Mbak Dian juga supaya lebih akrab gitu ya Mbak Dian ya. Silakan. Ya, beliau adalah owner dari Frezy Brownies. Kemudian beliau juga mentor di bisnis kuliner, penulis buku resep legendaris. Hari ini kita akan khusus bagaimana cara nih, tips membangun bisnis ya. Jadi ternyata tidak cukup dengan hanya sekedar tekad yang kuat, tapi kita juga harus mengetahui nih, pengetahuan terhadap kebutuhan pasar itu seperti apa. Kemudian bagaimana sih tahapan-tahapan membangun bisnis itu dari nol tuh supaya kita tuh sukses tuh gimana gitu. Kemudian strategi-strateginya agar bisnis kita tuh bisa beradaptasi. Apalagi sekarang di masa pandemi kan, seperti apa? Nanti dijawab sama Mbak Dian ya semuanya. Kemudian insya Allah ya Mbak, terus cara memanfaatkan platform online supaya kita tuh penjualannya tuh terdongkrak gitu ya, tetap cuan gitu. Kenapa Mbak Dian? Ada di kolom chat, jika produk kita banyak macamnya, apakah kita harus mengeluarkan? Jika produk kita banyak macamnya, apa harus mengeluarkan ilmu kita kepada karyawan? Bagaimana cara membaginya? Kalau saya dicontek. Resep saya mengampar di itu. Saya ini saya kasih semua. Nih resepnya seperti ini, saya ajarkan detail. Saya ajarkan detail. Nggak ada yang saya umpet-umpetin. Mereka saya ajarkan detail. Urusan mereka nanti bisa, terus mereka mau buka usaha, itu nanti jadi ladang pahala buat saya. Jadi tuh kalau mau jadi usaha, intinya tuh ikhlas dulu. Nggak akan, rezeki tuh nggak akan tertukar. Saya nggak ada resep yang saya rahasiakan ya. Apalagi saya udah nulis buku ya. Itu semua yang saya jual itu ada di buku ini. Ada di buku resep brownies legendaris. Jadi saya nggak khawatir, nggak memilah-milah. Dia nggak boleh tahu nih dia gimana mau maju kalau saya umpet-umpetin. Emang semua saya mau kerjain sendiri. Saya mau baking. Kalau saya kayak kemarin saya dapat orderan 500 toples cookies. Itu masa saya mau kerjain sendiri, saya mau nggak kasih tahu nih karyawan saya gimana saya resepnya saya umpet-umpetin ya. Enggak, mereka saya kasih tahu detail nih seperti ini gitu. Enggak, mau cuci piring itu. Karena saya yakin. Oke deh Mbak Dian. Yang penting kita tuh tahu cara masarinnya gitu. Kita udah punya nama gitu. Seperti itu. Terus ini yang kedua ya, baiknya sistem gaji udah, kadar luarsa brownies berapa hari. Kalau brownies resep saya itu dia 9 hari, itu kalau brownies resep saya ya. Kalau yang lain nggak tahu. Itu kan kadar luarsa brownies itu tergantung dari ini ya, dari cara pengolahannya semua beda-beda. Saat dikirim keluar kota, baiknya bagaimana packing brownies. Kalau saya packing brownies, saya wrapping. Jadi di dalamnya nih browniesnya di wrapping, nanti masukin ke dus packing saya yang ada nama Mak Diannya. Ya. Jadi pokoknya dimasukin gitu, nanti di bubble wrap lagi. Alhamdulillah sih aman, pengiriman udah ke seluruh Indonesia, paling jauh Papua. Terus udah ya. Assalamualaikum Mbak Dian. Saya Sri yang bertanya. Sebentar, tadi berarti sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Jihan ya. Ini mungkin antriannya Mbak Mary dulu kali ini. Ini mohon maaf yang tadi open mic siapa? Saya Sri mau menambahkan yang nomor. Mau menambahkan, monggo. Silakan. Yang untuk karyawan, misalnya karyawannya kan lebih dari satu gitu dengan beberapa macam makanan gitu ya.
kita share-nya ke semua atau per orang gitu. Misalkan oh ini spesialis ini untuk ini gitu, atau misalkan langsung ke semua aja agar semuanya terhandle gitu. Pembagiannya bagaimana gitu? Kalau saya ada untuk roti ada bagiannya. Kalau untuk brownies ada bagiannya. Jadi untuk roti, brownies, terus untuk masakan gitu ada bagiannya. Dan sekarang saya alhamdulillah sudah memulai lagi. Jadi saya udah mulai agak lepas nih. Saya punya kepala dapur ibaratnya. Jadi tuh saya cukup iya lagi. jadi saya cukup mengoneksi satu orang itu nih seperti ini, saya maunya seperti ini. Nanti si kepala itu dia yang mengkoordinir di dapur gitu. Jadi saya sekarang lebih fokus saya pengembangan resep dan manajemen, dan saya mau memperluas pemasarannya, mau scale up. Oh, terima kasih banyak Madian ilmunya. Sama-sama. Ada lagi? Mbak Erna? Saya Bu. Saya Bu. Oh iya. Untuk yang raise hand, Aduh. Boleh nih. Bapak-bapak deh, boleh deh. Dari tadi sekali terus, ya. Boleh Pak, silakan Ya, Pak. bismillahirrahmanirrahim. Nama dari mana Pak? Saya Adi Bu. Saya dari Nama Jaktim. dan dari mana? Ya. Saya Adi dari Jaktim. Namanya siapa Bapak? Adi Bu. Nama Bapak? Adi. Oh Namanya Pak Adi, Adi. mau nggak Pak yang tadi dari atas ya? Iya. Duluan Bapak Adi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya newcomers di usaha ini. Sebelumnya saya adalah di bidang jasa. Pertanyaan saya adalah, ini luar biasa keren pemaparannya semuanya, keren banget. Yang saya tanyakan, apakah ini ada hubungannya dengan sedekah ya? Ada hubungannya dengan sedekah Madian? Seperti itu. Hubungan dengan sedekah. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mbak Dian, silakan Mbak langsung dia. Ini kalau kita sedekah terus ada faktornya nggak tuh Mbak? Maksudnya kesuksesan itu dari gitu ya Pak Adi maksudnya kan ya? Jujur iya. Memang sedekah itu sangat efeknya tuh benar-benar ya. Saya itu jujur ini bukannya ria ya, tapi karena saya mau setiap pagi itu selalu bersedekah. Yang penting itu rutin. Allah tuh tidak melihat banyaknya ini, tapi konsistennya kita itu. Terus saya juga makanya ketika saya tadinya nih, saya tuh sama resep tuh kayaknya tuh nahan-nahan gitu ya, kayak apa sih, ntar dia bisa lagi, ntar dia ini, itu usaha saya sih jalan sih biasa aja. Tapi ketika saya ikhlas, saya bilang ke suami saya, Pak, saya mau ngajar, saya mau sharing apa yang saya tahu. Terus ngajar apa, kata suami saya mau buka kursus brownies, saya mau buka kursus apa yang saya ini. Kamu yakin nggak sebenarnya? Terus iyalah, udah nggak apa-apa, kita share aja resepnya. Dan ya, saya share, saya ngajar, itu dengan saya ngajar, Allah itu kasih saya tuh apa ya, kayak dari rezeki itu dari arah datangnya tuh semakin dari mana-mana tuh yang semakin nggak disangka-sangka. Di saat saya udah ikhlas, udahlah resep, udah biar semua orang tahu, biar rezeki itu nggak akan ketukar. Resep diumbar kayak gimana kita ini nggak akan ini. Saya ngerasain sih, kita semakin banyak berbagi, semakin banyak memberi, yang insya Allah seperti Allah benar-benar ini kasihnya. Dan sekarang ini saya tuh semakin semangat berbagi karena saya mau sedekah seenaknya. Jadi saya pengen sedekah seenaknya. Apa yang saya punya, saya pengen keluarin, saya pengen semua orang tuh mendapat manfaat. Pokoknya saya tuh udah
manfaat aja buat banyak orang gitu. Seperti itu aja sih, Pak. Subhanallah, Mbak Dian, terima kasih. Boleh Bu, yang kedua Bu, satu Ya. lagi. Oh iya. Karena sebagian pertanyaannya banyak yang sudah Silakan dijawab. Pak, waktu kita Alhamdulillah. 10 Iya, menit lagi. satu lagi berhubungan sama Iya. utang Bu. Gitu. Apakah kita harus percaya ke pelanggan kita jika memang mereka punya hutang ke kita? Apa kita Baik. biarin aja, kita tagih atau kita jadikan itu sebagai sedekah atau gimana Bu? Makasih. Oke, siap Pak Adi. Mangga Kalau Pak. utang Mbak. pelanggan yang utang ya, kalau misalkan kita tagih cara baik-baik. Kalau misalkan dia nggak bayar, ya sudah kita ikhlaskan. Allah pasti ganti. Saya pernah kok dengan kecerobohan karena saya nggak pakai admin dan waktu itu nggak pakai admin dan saya orderan kewalahan banyak. Dia order sampai berkali-kali, itu ternyata yang dia serahkan itu bukti transfer palsu. Jadi saya nggak cek mutasi, saya udah oke aja deh, kirim aja. Ternyata ada kejadian tuh, saya pas ngecek mutasi baru sadar ternyata ini kok bukti transfernya seperti ini, ternyata itu palsu, bukti transfer palsu. Ya udah saya omongin baik-baik. Jadi ada beberapa kejadian kalau ada yang mau dengan pelangin gitu, maksudnya dia bayar tapi nyicil. Waktu itu kalau nggak salah sampai ada dia tuh 3 juta. Jadi dia order kue tuh berkali-kali, ternyata dia tuh menyerahkan bukti transfer palsu. Terus ada juga yang nggak bayar ya udah diikhlaskan aja. Kalau saya sih gitu, pasti Allah ganti kalau kita ini. Baik Bu, karena utangnya ada yang sampai 200 juta, ada yang 80 juta. Kalau itu sih ya bisa diurus, mungkin ya dilaporkan kalau gitu. Iya Pak Adi, mohon maaf kita lanjut ke penanya yang lain nih ya. Mudah-mudahan Pak Adi sudah menangkap maksudnya Mbak Dian ya. Terima kasih Bu. Iya, tadi diikhlaskan banyak. atau Jazakillah bagaimana? khair. Terima kasih Pak Adi. Iya. Iya, waalaikumsalam Pak Adi. Terima kasih pertanyaannya Mbak Dian. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin yang sudah raise hand Mbak Mary atau Mbak Koliah ini saya kasih kesempatan karena yang di chat room kayaknya udah terjawab semuanya, insya Allah. Paling ada pertanyaan baru nih. Mbak Mary mungkin atau Mbak Lia? Silakan open mute host. Mangga Mbak, waktu kita 5 menit lagi ya untuk pertanyaannya. Mbak Mary? Boleh saya nanya? Ayam bakar. Ini kok susah. Halo, Assalamualaikum Mbak. Oh boleh, ya silakan. Nama dan dari mana Mbak? Miris di Sumsel Mbak. Oh Sulawesi. Sumsel. Silakan Mbak Mary. Iya Mbak Dian, kalau mau beli Sumsel, silakan Mbak Mary. Mbak. Buku itu Brownies Legendarisnya. Ya. Kalau mau beli buku Brownies Legendarisnya di mana ya Mbak ya? Oh, di Gramedia ada, di saya juga ada, nanti bisa japri. Di Gramedia juga ada kok Ibu. Kalau enggak Ibu besok ikut live, saya besok ada demo live di YouTube saya, ada free 3 buku dan free brownies besok jam 10 ya. Oke, Live Mbak. di Instagram saya dan live di YouTube-nya Freezy Brownies. Boleh nanya lagi Mbak Dian? Ya. Mbak. Mangga, satu lagi pertanyaan silakan. Saya ini kan Mbak mau resign Mbak, rencananya tuh mau jualan, tapi benar saya itu sama seperti Mbak Dian, tidak pernah masak, tuh tidak pintar masak Mbak, jalan ke dapur. Nah saya itu sering nonton di Instagram tuh kan ada ayam, itu kan mitra ayam bandar ayam gitu kan, jadi saya tertarik. Tapi saya takut tertipu Mbak, kalau di situ kan sepertinya banyak orang yang beli Mbak nah saya itu takut tertipu, bener nggak sih enak itu bandar ayam? Kira-kira gimana itu Mbak ya? Ibu kalau mau usaha jangan takut. Kalau Ibu takut, gimana mau maju? Saya itu cuma takut, yang menakutkan buat saya itu cuma di nanti pertanyaan-pertanyaan di alam kubur saya bisa jawab apa enggak. Enggak ada yang lebih menakutkan dari itu. Kalau buat saya, kalau Ibu mau usaha, ya Ibu bergerak, Ibu langsung jalani aja, Ibu lihat pasarnya, Ibu lihat marketnya, Ibu mau jualan, targetnya mau ke siapa,
dan mau jualannya online atau ibu mau offline, ibu langsung bergerak aja, nggak usah takut Bu. Kalau misalkan ayam ibu takut ditipu atau gimana, ya udah ibu masak aja sendiri, gitu. Ibu masak sendiri. Ayam itu, hubungi itu teman Mbak Dian gitu. Kenapa? Ini teman Mbak Dian yang bisa bermitra dengan saya itu yang jualan ayam. Maaf Bu, suaranya putus-putus. Kira-kira ada nggak teman Mbak Dian bisa bermitra itu sama saya yang jualan ayam fried chicken itu? Oh iya, banyak sih Bu. Banyak Ibu, nanti bisa japri saya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mbak Lia, mungkin pertanyaan berikutnya? Atau boleh yang di chat room? Boleh nambah nggak Mbak pertanyaannya? Boleh. Satu aja. 2 menit ya, ya silakan. Mbak Dian, yang paling terpercaya untuk ekspedisi pengiriman itu apa ya yang boleh disarankan? Ekspedisi pengiriman. Kalau saya sekarang sih pakai JNT juga, pakai JNE juga, si cepat juga. Jadi saya alhamdulillah sih semua masih aman-aman aja. Kalau Gojek juga saya masih pakai, terus saya juga pakai itu kurir Speedy itu karena sekarang Borzo ya, Borzo itu juga dia lebih murah, itu untuk Jabodetabek ya, itu untuk Jabodetabek saya pakai. Gimana sih unmute? Baik, makasih Mbak Dian. Oh iya, Mbak Dian, mungkin yang raise hand silakan. Kalau tidak open mic, di sini ada pertanyaan untuk IG dan foto, apakah dilakukan sendiri atau menggunakan jasa dari Mbak Naldila? Silakan Mbak Dian. Kalau IG itu saya masih pegang saya sendiri karena saya hobi, karena saya suka foto. Terus ya untuk tips untuk yang penjual makanan, hindari foto itu di lantai ya. Hindari foto itu di lantai, karena di lantai itu mencerminkan ketidakhigienisan. Walaupun memang bersih atau gimana, tapi kalau di lantai itu tidak etis. Kalau saya seperti itu. Memanfaatkan pokoknya, kalau misalkan belum punya kamera yang ini, ya pakai handphone juga sekarang udah bisa canggih, asal kita tahu trik-triknya aja. Gitu. Belajar lewat YouTube. Baik, oke, mungkin sudah terjawab semua ya. Pertanyaannya kita cukupkan, mungkin sebelum ditutup closing statement dari pembicara Mbak Dian, apa mungkin pesan-pesannya untuk kita nih semua pengusaha yang ingin naik kelas, ingin sukses. Pesan-pesan saya sih sebelum kalau kita mau usaha, nggak usah kebanyakan mikir, nggak usah takut ini itu nanti takut gagal, takut ini, takut itulah, nggak usah. Yang penting itu kita bergerak, terus jangan lupa perbaiki dulu hubungan kita sama Allah, terutama sama orang tua dan sama suami ya, perbaiki dulu, karena kita sukses itu nggak bisa melalui unsur tunggal ya. Jadi kita tuh harus perbaiki dulu hubungan kita dengan keluarga, terus juga jangan mudah menyerah. Jangan kebanyakan mikir, bergerak. Yang penting itu bergerak, lakukan sesuatu. Dan pokoknya tuh take action. Hidup ini tuh nggak mengenal siaran tunda. Penundaan yang baik itu yaitu melakukan penundaan. Jangan sampai kita tuh menunda-nunda gitu. Lakukan aja, percaya, yakin. Kalau kita jadi pengusaha itu, kita akan bermanfaat bagi banyak orang. Apalagi yang sarjana. Pokoknya moto saya itu, sarjana itu bukan cari kerja, tapi kita buka lapangan kerja, bermanfaat buat banyak orang. Itu aja sih, Mbak Erna. Jadi semangat ya.
Siap, Mbak Dian. Baik. Banyak. Mbak Dian, subhanallah, barakallah. Semoga usahanya semakin sukses, sudah Amin. menyempatkan untuk berbagi, Iya. sharing sama kita semua. Alhamdulillah. Kita cukupkan mungkin ya untuk malam ini. Bagi penanya yang mungkin masih penasaran, ada yang nanya nomor telepon, ya silakan. Ini kita akan sharing di channel YouTube PKS Jaktim ya, biasanya streaming, live streaming. Namun karena channel kita terpakai oleh acara lain, jadi hari ini live Zoom-nya siaran tunda. Nanti akan di-share mungkin besok atau lusa gitu ya, insya Allah. Untuk para penanya yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya dengan Mbak Dian, silakan bertanya di kolom chat YouTube channel kita. Untuk yang penasaran sama rasa brownies-nya, boleh saya share alamatnya ya Mbak Dian ya. Oh, iya, silakan. Di alamat Prizi Brownies di Gang AMD 28F RT 4 RW 5 Balai Kambang, Keramat Jati, Jakarta Timur. Ya, oh benar, Ya. nomor 106. Iya, untuk iya. Nomor 106 ya? Iya. Oh iya. Untuk PPT Mbak Dian nanti akan kita share di grup WA. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, kita foto-foto dulu. Mohon para peserta untuk membuka kameranya. Panitia akan memfoto acara kita, dokumentasi acara BPJE volume 5 dengan pembicara kita yang luar biasa dan antusiasmenya jazakallah khairan katsir ya untuk para peserta yang sudah bertanya dan para peserta Mohon yang sudah dibantu untuk seluruh peserta agar bisa open cam karena akan diambil dokumentasi. Mohon kerjasamanya untuk dokumentasi acara kita pada malam hari ini. Kameranya agar supaya dibuka. Mangga, silakan. Masih banyak yang belum dibuka kameranya. Ditunggu ya untuk yang belum buka. Gimana nih Kos Wahyu? Apa begini aja ibu-ibu nih kayaknya mungkin agak Oke, kurang nyaman. kita mulai ya. Hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, bentar, ganti slide dulu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Satu, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir. Ya, untuk yang masih bertanya mengenai akunnya Mbak Dian, itu ada di PPT ya, ada Instagram tadi sudah di-share ya, ada 3 Instagram Mbak Dian, silahkan dikepoin atau boleh menunggu postingan dari PKS TV Jakarta Timur. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan semakin larut ya, saya cukupkan sampai di sini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah mendukung acara ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Dian, terima kasih peserta semuanya. Semoga acara hari ini berkah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Mbak Dian juga. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Dian. Iya, sama-sama Ibu, sukses selalu ya. Terima kasih Mbak Dian. Berkah. Ya. Amin. Terima kasih Mbak Dian. Izin. Semoga sharing saya bermanfaat ya. Amin. Amin.
Lah ikannya nggak dimakan sih. Ikan kulkas aja. Soalnya tadi ibu nggak angetin sengaja buat ikan biasanya